Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok 13 ingin presentasikan bab 3 yaitu berpikir kreatif. Di sini akan dijelasin cara di bab 3 kita akan mendapat tujuan pembelajaran mengenai pengenalan kreativitas sebagai modal penting seorang wirausaha, menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha. Terus kita akan mengenal cara mengukur potensi kreatif, mengenalkan cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri dari belenggu ketidak kreatifan. Di sebelumnya, untuk berpikir kreatif, kita sebagai anak muda seharusnya mempunyai banyak ide-ide cemerlang yang harus atau kita jalankan. Banyak hal. Anak muda biasanya senang dengan hal baru, senang dengan tantangan baru, beda dengan orang tua. Tapi tidak semua orang tua takut akan tantangan. Jadi untuk kita bisa membuka pemikiran kita untuk menuju pemikiran yang kreatif, kita akan mendapat hambatan-hambatan yang akan dibahas di sini. Hambatan kreativitas yang pertama, emosi. Hambatan emosi ialah hambatan yang terjadi di dalam diri sendiri, atau biasa kita harus hambatan ini muncul dari dalam diri. Oleh karena itu, otak, pemikiran harus sinkron dengan apa yang kita lakukan. Seperti hambatan emosi itu takut untuk mengambil suatu resiko. Nah, jelas kreatif dalam ide akan menumbuhkan resiko-resiko lain. Ya, karena tadi itu baru, ide yang baru, otomatis kita mempunyai resiko yang baru. Kalau kita takut mengambil suatu resiko, apa yang terjadi? Kita malas untuk berpikir kreatif. Terus tidak berani untuk mengambil ketidakpastian. Kita sebelumnya, bab 1, bab 2 kita sudah menjelaskan banyak hal tentang wirausaha, bahwa di wirausaha seorang wirausahawan harus bersahabat dengan ketidakpastian. Nah, itu maksudnya ide-ide kreatif yang tadi kita pikirkan, yang kita gagas dalam otak kita itu mempunyai ketidakpastian, apa itu berhasil apa tidak. Untuk kita bisa untuk mengetahui itu berhasil apa tidak, jelas kita harus melakukan. Lebih suka menilai daripada menghasilkan gagasan baru. Nah, itu termasuk dalam hambatan emosi, karena menilai adalah sifat alamiah dari manusia. Semua orang pasti akan suka menilai sesuatu. Nah, di sini contohnya kita hanya bisa menilai usaha orang, tapi tidak mau untuk memulai usaha dari pemikiran kita sendiri. Nah, itu maksud dari menilai tanpa memberi gagasan, ide. Kurangnya tantangan. Di awal tadi saya sudah mengatakan ide kreatif muncul karena salah satu faktornya adalah
kita suka tantangan baru. Nah, hambatan pertama, tidak suka, kurang suka dengan tantangan. Nah, ibaratkan air, kita itu seperti ngalir gitu aja, ngalir tanpa ada sesuatu improvisasi dalam hidup. Nah, di sini untuk menumbuhkan pemikiran, tadi kita harus suka dengan tantangan baru. Yang kedua, hambatan emosi yang kedua adalah sikap terburu-buru. Kita tahu bahwa manusia mempunyai sifat terburu-buru. Itu karena satu, pemikiran yang tidak jernih, banyak hal yang dia dengarkan dari orang menuju pemikiran-pemikiran kita, jadi banyak pendapat yang masuk dan kita mengambil keputusan dengan cara terburu-buru. Terus hambatan persepsi. Hambatan persepsi adalah hambatan yang dimiliki ketika kita mulai untuk berpikir kreatif, tapi mempunyai hambatan untuk menyelesaikan suatu masalah, persepsi, opini. Di sini hambatan persepsi ialah pola pikir stereotip. Apa itu pola pikir stereotip? Pola pikir bercabang. Pola pikir bercabang tidak fokus pada satu gagasan yang harus sebenarnya dikerjakan, itu tidak memiliki gagasan bercabang dalam satu waktu. Nah, terus yang kedua, hambatan lingkungan. Ya, hambatan lingkungan itu terjadi ketika efek dari sebuah lingkungan sekitar kita, apa itu dari orang tua, teman, sahabat, apa dari orang-orang sekitar kita lah. Di sini hambatan lingkungan bisa termasuk kurangnya kerjasama antar klien, bukan klien ya, apa partner dalam usaha. Nah, di sini kurangnya kerjasama mungkin karena perbedaan pemikiran. Terus di lingkungan juga kurangnya prasana dan prasana. Nah, di sini kita bisa dengan mengartikan jika hambatan dari berpikir kreatif itu kurangnya prasana tadi, kurangnya untuk adanya alat bantu supaya kita untuk bisa berpikir kreatif. Terus hambatan kultural. Hambatan kultural yaitu hambatan yang dipengaruhi oleh kultural di lingkungannya. Contohnya, kita selalu berpikir usaha yang kita lakukan itu seperti usaha-usaha yang telah kita lakukan sebelumnya dengan cara yang sebelumnya. Sudah tahu itu gagal, tapi tetap kita laksanakan. Nah, itu mungkin hambatan kultural. Jadi mungkin itu suatu hambatan juga dalam berpikir kreatif. Terus hambatan kreativitas berikutnya adalah hambatan intelektual. Di sini hambatan intelektual itu disebabkan oleh sikap mental yang tidak efisien, seperti kecenderungan mempertahankan tradisi, terlalu mengandalkan logika, enggan menggunakan intuisi, terlalu mengandalkan statis atau data-data. Sebenarnya
untuk berpikir kreatif itu tidak mesti kita harus mengenalkan data-data seperti misalnya usaha, kita ingin membuka suatu gagasan usaha, tetapi kita harus survei banyak tempat. Sebenarnya enggak, karena di sana ketika kita berpikir kreatif, otomatis otak kita akan mulai untuk merancang sistem-sistem atau target-target apa yang akan kita lakukan dalam gagasan baru. Nah, untuk berpikir kreatif tadi, setelah kita tahu hambatan-hambatannya, kita akan mulai untuk berpikir kreatifnya tadi. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Bambang Kurniawan. Silakan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Dwi. Berpikir kreatif. Ya, pertama melihat dengan sudut pandang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi itu sama, tetapi kita harus mengubah sudut pandang kita. Jadi kita memandang masalah tersebut melalui pola pikir yang positif. Misalnya, kita memandang kegagalan sebagai yang tertunda, sukses yang tertunda. Jika kita merubah pola pikir kita menjadi sudut pandang baru kita mengubah pola pikir kita kalau kegagalan itu menjadi sukses yang tertunda. Jadi kita tidak akan mengalami kegagalan atau frustasi yang berat. Selanjutnya, menemukan hubungan baru. Misalnya kita seorang dokter, kita bisa menemukan hubungan baru dan misalnya kita membuat apotek atau kita bisa praktek. Nah, seperti itu. Selanjutnya, membentuk kombinasi baru. Berpikir kreatif, kita harus membentuk kombinasi baru. Misalnya kita penjual bakso, kita mengkombinasikan bakso kita dengan misalnya bakso tahu, bakso telur, atau sebagainya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi ke bab 4, berorientasi pada tindakan. Nah, tujuan pembelajaran menjelaskan karakter yang berorientasi pada tindakan sebagai salah satu karakter yang penting bagi wirausaha, dan menjelaskan sikap dan tindakan yang perlu dimiliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Pertama, proaktif. Terus bermula dari ujung pemikiran, mendahulukan hal yang utama, berpikir dan bertindak, mencari tahu dulu untuk memahami baru dipahami, sinergi, kemudian menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan, menemukan keunikan pribadi dan membantu orang lain menemukannya. Next, proaktif, mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Sebagai seorang wirausaha yang proaktif, kita tidak boleh menunggu suatu kegagalan, tapi kita harus berpikir sebelum kegagalan itu terjadi. Jadi kita sudah mempunyai tindakan-tindakan sebelum kegagalan itu terjadi. Kita tidak boleh khawatir akan kekurangan-kekurangan kita. Kita harus terus belajar dan selalu menambah wawasan. Nah, itu berpikir kreatif, proaktif. Next,
bermula dari ujung pemikiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Denny. Dengan presentasi dari Mas Bambang Kurniawan, yaitu 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Ini sekarang poin yang kedua, bermula dari ujung pemikiran. Kebijakan dapat diperoleh melalui tahapan berikut, yaitu yang pertama penginderaan fisik, yang kedua pengalaman hidup, yang ketiga keilmuan, yang keempat kebajikan. Bagian penginderaan manusia yaitu masuk di peringkat pertama. Maksudnya adalah kita mulai dari bayi, kita akan mulai stimulus temperatur, merasakan hangat atau dinginnya. Terus kita akan merasakan gerakan-gerakan tubuh, kemudian sebuah konsep, lalu bahasa tubuh. Terus yang kedua, penginderaan manusia yang tingkat kedua ini sama dengan penginderaan manusia tingkat 3, yaitu agar mempunyai intuisi yang matangkan panca indera dengan pengalaman, memaksimalisasi atau optimalisasi penginderaan dengan pengalaman di lapangan. Terus sinkronisasi pikiran. Terus indera keenam diaktifkan dan tindakan lalu dikerjakan. Terus penginderaan manusia yang tingkat terakhir yaitu keempat, merupakan tahap tinggi, tahap penerapan pengetahuan dengan kebajikan. Kebajikan membuat kepemimpinan seorang lebih dari pemimpin biasa. Lanjut, hidup dengan kejelasan tujuan, itu seperti tetapkan tujuan akhir. Contohnya itu seperti di tetapkan tujuan akhir itu seperti terjamin secara ekonomi. Itu maksudnya tetapkan tujuan akhir, kita membiasakan diri sebagai hidup bahagia, terus hidup sehat, hidup kita terjamin dengan ekonomi yang kita butuhkan sehari-hari. Terus yang kedua, tentukan langkah kecil, yaitu misalnya menyelesaikan studi kita, bekerja dulu selama 5 tahun untuk mencari modal, terus membuka usaha. Yang ketiga, perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai, misalnya melakukan evaluasi, terus lalu berevolusi, pindah usaha, merekrut manajer, dan memperbaiki proses produksi. Yang keempat, ketika kita dapat mencapai suatu yang kita inginkan, rayakanlah usaha yang kita inginkan tadi dengan bersama. Maksudnya kita rayakan dengan rekan-rekan kita, keluarga kita, dan orang yang di sekeliling kita. Terus yang terakhir, pikirkan tujuan baru yang lebih menantang. Setelah kita dapat sudah seperti kita menyelesaikan sesuatu yang kita inginkan, kita harus mencari tantangan baru agar kita bisa memiliki hal-hal yang lebih menarik. Terus selanjutnya, ya ini poin yang ketiga lagi dari 8 kebiasaan manusia yang efektif. Yang ketiga,
ketiga, mendahulukan yang utama. Jadikanlah kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengendalikan prioritas. Biasanya orang biasanya kebanyakan orang tidak bisa membedakan urgen dengan penting. Urgen adalah situasi yang mendesak atau yang mendadak. Terus penting membutuhkan perhatian yang besar. Berikanlah waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, terus memanfaatkan peluang dan resapan pengetahuan. Lanjut, ingatlah, tidak semua masalah menjadi prioritas. Manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan mana yang bukan. Poin keempat, berpikir dan bertindak. Bisa disebut kita harus menang. Terus berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. Contohnya, jika saya menang, Anda kalah, saya menang, saya untung. Anda kalah, Anda rugi. Terus saya hanya sekali menang saja. Begitu dengan sebaliknya, jika saya kalah, saya rugi. Anda menang, berarti Anda untung. Ini sama dengan sebaliknya, Anda cuma mendapat untung sekali. Jika saya kalah, Anda juga kalah. Buat apa kita teruskan usaha-usaha yang kita jalani? Jadi jika saya dengan Anda bisa menang bersama-sama, maka kita bisa berjalan beriringan, saling memperbaiki dan kekal abadi. Yaitu kita harus memilih menang dan menang, seperti yang di sini. Terus selanjutnya 5, memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha adalah memiliki keterbukaan untuk mendengarkan, tidak cepat menolak, berargumentasi atas apa yang didengar oleh pihak lain. Terus kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya. Lanjut, poin yang ke-6 ini akan dilanjutin dengan saudara Gumilang. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mas Beni. Dan nomor 6 adalah sinergi. Seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen tugasnya. Sinergi yang efektif sangat bergantung pada komunikasi. Carilah usaha yang saling melengkapi, yang berorientasi pada sinergi agar kita dapat berorientasi. Contohnya, kita misalnya ada dua pihak A dan B. Bila masing-masing bekerja satu sama lain, bekerja sendiri-sendiri, maka masing-masing hanya akan menghasilkan dua buah penghasil. Dan kalau dijumlahkan A tambah B itu hasilnya 4. Maka berorientasi A dan B itu sangat penting. Dan dengan sinergi antara A dan B, maka 2 tambah 2 adalah 4. Disebut sinergi. Lawan dari sinergi disebut disinergi. 7. Menajamkan pertahanan, fleksibilitas dan kekuatan. Upaya yang dilakukan adalah memberikan makanan pada jiwa melalui kegiatan spiritual, melakukan meditasi, membaca buku-buku yang membantu memberikan semangat kita. Yang kedua, jangan pernah takut untuk menghadapi hal-hal kecil, karena hal-hal kecil itu akan membiasakan kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. 8. Menemukan keunikan pribadi
dan bantulah orang lain menemukannya. Jadi perilaku efektif menjadi luar biasa. 2. Mulailah dengan menemukan keunikan pada diri sendiri. Potensi diri pada empat elemen utama, yaitu ada pikiran, tubuh, hati, dan jiwa. Jika pikiran dikembangkan dan visi yang hebat dapat dirumuskan, maka hal tersebut akan memampukan seseorang untuk mengembangkannya potensi terbesar seseorang, lembaga, bisa perusahaan, itulah menegar jiwa. Sekian dan terima kasih. Saya akan selanjutnya akan dilakukan oleh Mas Sudardiansa. Ya, terima kasih atas semua anggota kelompok 13 yang sudah menjelaskan bab 3 dan bab 4, yang dimana bab 3 yaitu berpikir kreatif dan bab 4 berorientasi pada tindakan. Semoga presentasi kami bisa membuka ide-ide cemerlang dari anak-anak muda yang ada di sini, dan kita semua berorientasi pada tindakan. Terima kasih. Kami dari kelompok 13 menutup presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.